Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan harian berdasarkan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, Resort GKE Puruk Jauh. Hari ini Rabu 21 September 2022. Firman Tuhan yang kita baca serta renungkan terdapat dalam Injil Lukas 20 ayat yang ke-45 sampai dengan Lukas 21 ayatnya yang keempat. Mari bersama kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami ucap syukur pada pagi hari ini karena kembali Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada pagi ini kami diajak untuk mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami semakin bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakannya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Amin. Perikop pertama, Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang mereka itu, pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Perikop kedua, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali penampilan bisa menipu semua orang. Tetapi Allah tidak pernah tertipu ataupun dipermainkan. Kesalehan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat ternyata tidak tulus alias palsu. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya, dalam penggunaan pakaian tertentu bukan berarti mereka orang sudah saleh kepada Tuhan atau sudah menunjukkan kesalehannya kepada Allah. Melainkan yang lebih utama adalah sikap hati dan kebaikan. Perbuatan yang memuliakan Tuhan, itulah yang paling utama. Tuhan Yesus lebih menekankan kehidupan kita secara pribadi yang memuliakan Dia, bukan tampilan citra diri yang mengandung kepalsuan. Allah adalah pribadi yang maha tahu. Untuk itu, marilah belajar bersikap jujur, tulus apa adanya, menjalani hidup baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kesederhanaan yang Yesus maksudkan tampak dalam kehidupan seorang janda miskin yang mempersembahkan persembahan 2 peser dari apa yang menjadi miliknya. Ia tidak pamer, melainkan ia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan jalani hidup
dengan ketulusan dan kesederhanaan, itulah kesalehan yang sesungguhnya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kiranya senantiasa menuntun dan membimbing kami untuk kami boleh bersikap hidup jujur, hidup dalam kasih dan penyerahan Tuhan, menunjukkan kebaikan dimanapun kami berada dan melayani Engkau. Cara khusus pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk Jemaat GKE Hagai Kohong, baik bagi pendeta, penetua, diakon, maupun juga jemaat Tuhan yang ada di Kohong. Diberkatilah mereka. Tuhan mengetahui keadaan pergumulan dan persoalan mereka. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan memampukan mereka untuk melewati hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan dan mencukupkan segala sesuatu baik dalam pekabaran Injil dan pelayanan kasih yang ada di Jemaat Kohong. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu. Kiranya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, baik dalam tugas pekerjaan, dalam segenap aktivitas usaha mereka yang boleh berkenan kepada Tuhan. Kiranya Allah memberkati dan menyertai segenap umat-Mu, supaya hidup dan kehidupan mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Demikian pula bagi Resort GKE Puruk Cahu serta para pekerja Tuhan yang ada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu. Kiranya diberkatilah dalam kehidupan mereka dan pelayanan, sehingga melalui kehidupan umat Tuhan, kerja Tuhan, nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.